Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So we are from group 12, which is the last group of our class today, and our material is about critical sociolinguistic approaches to language and power. But before we start, I would like to introduce the member of our group. The first one is me, Husnul Hatimah Mirwan, as the first speaker, and the second one is Andi Ahmad Suyudi as the second speaker, and Fadil Afnur, which is the last speaker. This is the first material. I will explain about the introduction. So, critics of the language reflects society position in sociolinguistic point to the following. The first one is society and language are so closely intertwined that society cannot be said to be out there independent of a language whose task it is to reflect it. The second one is rather than reflection society, there is a sense in which language misrepresent or distorts to the key social relation within a community. Next, aliran sosiolinguistik yang menekankan pandangan bahasa yang lebih problematic, ini dikenal sebagai linguistik kritis, dan baru-baru ini dikenal sebagai analisis wacana kritis. Judul bab ini dimaksudkan sebagai istilah penutup untuk kedua pendekatan ini dan juga pendekatan lainnya. Salah satu perhatian utama dari pendekatan sosiolinguistik kritis adalah analisis sampel bahasa untuk mengungkapkan cara bahasa menciptakan, menopang, dan mereplikasi ketidaksetaraan mendasar dalam masyarakat. Alasan kedua adalah bahwa sosiolinguistik, khususnya variasionis, merupakan merasa kurang mudah untuk mengoperasionalkan, yaitu menganalisis dan mengerjakan ulang data sosiolinguistik dalam kerangka sosiologi kritis daripada dalam model konsensus masyarakat. Next slide. Power. Face and power in sociolinguistic. Penggunaan honorific, terutama bentuk kata ganti orang kedua, yang dibahas dalam bab 6. Banyak bahasa Eropa pada abad pertengahan yang memiliki dua bentuk kata ganti orang yang menjadi dasar pembentukan antara bentuk T dan V dalam sosiolinguistik. Dalam menjelaskan dinamika perbedaan kata ganti ini, R. Brown and Gilman secara eksplisit mengacu pada kekuatan. Mereka mendefinisikan ini sebagai kemampuan satu individu untuk mengendalikan perilaku orang lain, yaitu kekuasaan adalah hubungan antara setidaknya dua orang atau itu tidak timbal balik, dalam arti bahwa kedua tidak dapat memiliki kekuatan di area perilaku yang sama. Hubungan non timbal balik ini muncul dalam bahasa atasan menggunakan T dan menerima B, istilah superior dan inferior. Tentu saja didefinisikan dengan mengacu pada basis kekuatan masyarakat, negara, gereja, tentara, kekayaan, keluarga, tetapi juga faktor lain seperti usia, jenis kelamin, dan kekuatan fisik. Next slide. The discussion of politeness pada chapter 6, especially P. Brown and Levinson's discussion of the notion of face and face needs connect with the more modern use of T and V in Europe. The degree of politeness in interaction between speakers, according to Brown and Levinson, is dependent on three factors. The first one is social distance between speaker and address, the relative power of the one over the other, the degree of imposition associated with the interaction. Power in sociology. Salah satu account yang paling terkenal tentang konsep kekuasaan
ini bisa dibilang bahwa Max Weber yang menganggap kekuasaan sebagai konsep fundamental dalam hubungan ketidaksetaraan. David Lockwood mencatat bahwa kekuasaan seringkali merupakan kekuatan yang melibatkan bukan hanya kapasitas untuk mewujudkan tujuan seseorang dalam situasi konflik, tetapi juga potensi untuk mencegah timbulnya pertentangan sejak awal. Antonio Gramsci membedakan antara aturan di mana pelaksanaan kekuasaan jelas atau diketahui dan hegemoni di mana pelaksanaan kekuasaan begitu disamarkan untuk melibatkan aturan dengan persetujuan dari yang diperintah. Aspek-aspek kekuasaan ini muncul dalam studi bahasa dalam berbagai tingkatan. Pada tingkatan makro, mereka terlibat dalam hal-hal seperti pemaksaan dan penyebaran bahasa, dan dalam tingkat mikro, struktur dan penggunaan bahasa, efek kekuasaan muncul di lebih banyak bidang daripada secara umum diakui dalam linguistik. Bagi Velot, ideologi hadir secara luas dalam bahasa, dan oleh karena itu sifat ideologis bahasa harus menjadi salah satu tema utama ilmu sosial modern. Velot secara khusus tertarik pada kompleksitas ideologis dari fungsi bahasa tertentu dalam politik, penyiaran berita, periklanan, dan sebagainya. Adapun analisis wacana kritis mengacu pada ahli teori bahasa dan sosiolog yang tulisannya agak muskil dan tidak dikenal dalam linguistik arus utama. Oleh karena itu, kami mengajukan beberapa ide kunci mereka yang berhubungan dengan bahasa sebelum menyajikan model penggunaan bahasa Velot. Ideology and ideological state practices. Dalam sosiologi, dua penggunaan terkait istilah ideologi terjadi. Yang pertama merujuk pada sistem gagasan, kepercayaan, ucapan, dan praktik budaya yang beroperasi untuk keuntungan kelompok sosial tertentu. Sebagaimana dicatat dalam bab 1, dalam model asli organisasi sosial, Marx dan Engels menganalisis ideologi sebagai bagian dari suprastruktur daripada basis ekonomi. Kaum neo-Marxis yang ide-idenya kami sajikan di sini, di sisi lain melihat ideologi sebagai lebih fundamental, menekankan hubungan dinamis antara segitiga basis superstruktur ideologi. Althusser menyebut ini aparatur negara ideologis, dan Nikos Polantzas lebih jauh lagi membagi sistem negara menjadi aparatus represif, misalnya tentara, polisi, pengadilan, dan biasanya juga bahkan pemerintah dan administrasinya, dan aparat ideologis gereja, partai politik, serikat pekerja, sekolah, media massa, dan keluarga. Yang terakhir berkaitan dengan promosi dan naturalisasi nilai-nilai dan keyakinan tertentu daripada penggunaan kekuatan. Science of struggle. Lebih eksplisit tertanam dalam linguistik adalah karakteristik P.N. Volosinov, penyampaian ideologi melalui bahasa. Inti dari karyanya adalah kritik terhadap penekanan struktural murni yang ditempatkan oleh Saussure pada unit dasar bahasa tanda, seperti yang dicatat dalam bab 1. Pemahaman penting Saussure adalah bahwa tanda linguistik atau kombinasi penanda dan petanda bersifat arbitrer. Selanjutnya, berbeda dengan Saussure, Volosinov dan Bakhtin menekankan sifat ideologis tanda. Baginya aslinya ditulis pada tahun 1929. Bentuk-bentuk tanda dikondisikan terutama oleh organisasi sosial, para partisipan yang terlibat, dan juga oleh kondisi-kondisi langsung dari interaksi mereka. Next slide. The source and the centered subject. Dalam karya awalnya, Foucault mengejar konstitusi subjek sebagai sebuah tema yang diangkat sehubungan dengan efek ideologi. Istilah wacana digunakan dalam banyak pengertian yang berbeda dalam ilmu sosial. Dalam linguistik struktural, wacana menunjukkan ucapan terus-menerus di luar tingkat kalimat.
Analisis wacana semacam ini melibatkan pendekatan tata bahasa untuk topik, memeriksa hubungan linguistik di seluruh kalimat dalam pidato yang terhubung. Dalam karya selanjutnya, Foucault bergeser pada kepandangan bahwa individu dibentuk bukan oleh wacana tetapi oleh hubungan kekuasaan yang membentuk prinsip utama realitas sosial. Next slide will be explained by Ali Ahmad Suyudi. Thanks. Analisis dalam bidang analisis wacana kritis sering berfokus pada teks diambil dari media, pelaporan televisi dan surat kabar, iklan dan sebagainya. Di sisi bagian ini, kami mengilustrasikan pandangan Verkloch bahwa ideologi disebarkan tidak hanya oleh beberapa ESP, tetapi melalui bahasa itu sendiri di 3 bidang: media, iklan, dan propaganda. Masing-masing bidang ini layak untuk dipelajari secara utuh dari berbagai perspektif. Di sekolah menengah, siswa sering diberikan pelatihan dasar dalam menganalisis secara teks pendek yang termasuk dalam genre ini digunakan dengan efek persuasif. Dan untuk mengatasinya dengan kesadaran kritis, ahli bahasa kritis melangkah lebih jauh dalam melihat lebih dekat kekuatan sosial di balik persuasi linguistik. Verkloch memberikan contoh 2 cara di mana peristiwa seperti redundansi di industri mobil dapat dilaporkan. Ribuan orang kehilangan pekerjaan sebagai lawan direktur perusahaan telah memecat ribuan pekerja. Kalimat pertama mewakili masalah sebagai keadaan tanpa agen terang-terangan, sedangkan yang kedua menempatkan masalah lebih belak-belakan dengan penuh. Subjek kata kerja transit, objek urutan. Analisis teks dengan demikian berfungsi untuk menunjukkan bagaimana pemilihan sistematis di antara jenis-jenis kalimat alternatif mewakili pengangguran sebagai kondisi di mana tidak ada yang bertanggung jawab atau sebagai alternatif sebagai konsekuensi dari hal tertentu. Verkloch berpendapat bahwa itu adalah bentuk kekuasaan untuk membatasi isi, untuk mendukung interpretasi dan kata-kata tertentu dari peristiwa, sementara mengecualikan yang lain. Wacana periklanan merupakan elemen yang tak terhindarkan dari modern. Kritis analisis wacana melihat praktik konsumsi dan aspirasi yang dipromosikan oleh iklan sebagai bagian dari proses pembentukan identitas kelompok dan individu di antara subjek dalam masyarakat kebarat-baratan. Bahkan dalam masyarakat di mana kapasitas untuk membeli terbatas, keinginan untuk komoditas ditingkatkan melalui pengaruh iklan massal dan paparan film dalam majalah barat. Iklan dapat diidentifikasi sebagai teks dengan fitur seperti permainan kode dan kohesi. Yang dimaksud dengan permainan kode adalah sedunia penggunaan permainan kata, sajak, aliterasi, pernyataan paralel, dan perangkat kritis lainnya. Kohesi mengacu pada hubungan antar kalimat dalam membentuk suatu kesatuan seperti paragraf atau bait yang dibentuk oleh beberapa bentuk permainan kode ini. Terkait dengan tema pembentukan ideologi melalui bahasa adalah derajat kontrol dan persuasi tersirat dalam bahasa media yang mewakili pemerintah, terutama negara adidaya saat ini. Sekali lagi, tema memiliki silsilah di luar sosial linguistik. Dalam studi media, analisis wacana, studi sastra, sosiologi, dan bahkan cabang linguistik lain seperti semantik. Dalam buku bahasa dalam bukunya bahasa senjata yang dimuat, Dweck Bollinger mengidentifikasi 3 proses karakteristik semantik yang kuat: eufemisme,
meremehkan agresi sendiri, ekstremisme melebih-lebihkan kualitas buruk lawannya, mistifikasi penggunaan jargon untuk menyembunyikan aktivitas tertentu. Proses ini diterapkan pada pemasaran oleh media Amerika Serikat pada Perang Vietnam pada 1960-an. Bollinger membahas kasus mistifikasi penghentian dengan prasangka pembunuhan, menggundulkan pengeboman pedesaan, eufemisme, keterlibatan invasi, pasifikasi, pengeboman warga sipil, dan desionisme, terorisme atau antar tentara musuh. Contohnya adalah dari Bollinger. Contoh serupa dapat ditemukan dari para pendukung hampir semua filsafat politik. Strategi yang sama digunakan dalam wacana bekas blok komunis dengan pengurangan imperialisme, berjuis dan anti-kapitalis sebagai studi kasus bahasa kadiktatoran. Kita beralih ke Nazi Jerman. Resistance to powerful language. Analisis pada bagian sebelumnya memiliki dua karakteristik yang sama. Pertama, mereka sebagian besar berkonsentrasi pada bahasa media, yaitu bahasa yang tidak melibatkan interaksi pribadi. Dan yang kedua, mereka membuat asumsi tentang bagaimana bahasa komunikasi massa diterima oleh khalayak atau penerima. Beberapa studi tentang norma-norma lisan yang interaktif memperjelas bahwa bahasa yang berkuasa tidak ditelan seluruhnya oleh yang kurang kuat. Berdasarkan studi antagonisme dan interaksi antara petani dan tuan tanah disedarkan nama samaran untuk sebuah desa di bagian pedesaan Malaysia. Pendekatan Scott berbeda dari Gramsci dan Althusser dalam menekankan tidak setuju, keterlibatan dan kesadaran palsu, tetapi perlawanan dan ingatan akan penindasan sebelumnya, elit dan perilaku di luar panggung mereka. Ketika mereka berinteraksi di antara mereka sendiri jauh dari pengaruh langsung para elit. Secara linguistik, ini muncul dalam beberapa cara, termasuk fitur gaya dan cara bicara, praktik penamaan dan peribahasa, meskipun contoh Scott terutama dari ranah makna dan praktik penamaan. Franklin Stopworth pada tahun 1904 melaporkan studi lapangan yang dilakukan dengan tim peneliti di desa-desa tertentu di India Selatan. Dari beberapa contoh yang diberikan oleh Stopworth berkaitan dengan perubahan dalam praktik kasta dan terminologi kasta dan semantik kekuasaan, kami berkonsentrasi pada satu penggunaan istilah untuk manstan atau orang buangan di sebuah desa di negara bagian Tamil Nadu. Kasta secara singkat dicirikan di bagian 1.6. Istilah yang lebih tua perayaan dilambangkan sebagai anggota kasta tak tersentuh dan terendah dalam sistem masyarakat. Reformasi kasta bertujuan untuk meningkatkan status tak tersentuh. Stopworth menggambarkan sebuah wawancara dengan seorang mantan presiden sebuah desa, di mana 3 guru sebelum perayaan didekati. Sampai saat itu diskusi masih berpusat pada kasta dan kehidupan sosial desa. Wawancara.
material, which is the language, will be explained by Fadil Ahmad. Thanks, guys. Anti-language. Another example of resistance to powerful language comes from holidays, the study of the language of oppositional subculture within a society. Holiday menciptakan istilah anti masyarakat untuk sekelompok orang yang mengungkapkan status oposisi mereka kepada masyarakat dominan dengan beberapa cara, termasuk penggunaan bahasa mereka. Dia menggunakan istilah anti bahasa untuk bahasa khusus kelompok ini. Contoh yang paling jelas dari anti masyarakat adalah dunia bawah yang di banyak negara diatur seperti masyarakat, meskipun menunjukkan antagonisme langsung terhadapnya. Kontra lain yang relevan di sini adalah gerakan hippie Barat pada tahun 1960 dan budaya Rastafarian yang memiliki status drop out, sukarela dalam kaitannya dengan arus utama dan budaya dan bahasa yang menentang asumsi dominan. Holiday 1978 175 argues further that an anti-language is a metaphor for an everyday language, and this metaphorical reality appears all the way up and down the system. Ada metafora fonologis, metafora gramatikal, dan metafora semantik. The next slide. Mungkin oposisi yang paling terbuka dan bisa dibilang sukses terhadap kekuasaan dibentuk bentuk bahasa yang dominan atau baku berasal dari penelitian tentang bahasa dan gender. Peneliti feminis telah mengidentifikasikan ada struktur dan penggunaan bahasa yang mendukung perspektif laki-laki dan merendahkan wanita. Beberapa klaim dalam hal ini oleh Robin Lakoff diuraikan dalam bab 1, contohnya termasuk fenomena laki-laki sebagai norma yang terlihat dalam struktur bahasa Inggris tertentu, sementara bentuk yang ditandai digunakan untuk perempuan. Perdebatan tentang perspektif gender dan bias dalam bahasa mendukung pandangan para ahli teori yang dikutip sebelumnya tentang hegemoni, denaturalisasi ideologi, dan pemahaman feminitas sebagai wacana. Meskipun dibuat agar tampak berguna secara sosial dan jelas secara estetika, penggunaan bahasa Inggris tradisional dengan muatan gendernya sering dikaitkan dengan tujuan pemberian kekuasaan. Bahwa gerakan non-seks dalam bahasa telah mencapai beberapa keberhasilan yang dapat dilihat dari pedoman tentang penggunaan yang tepat yang sekarang umum di Barat. Social linguistic and the symbolic power the war of Bourdieu. Symbolic domination. Bourdieu berpendapat bahwa kemanjuran ujaran performatif seperti ini tidak ditemukan dalam bahasa atau dalam konteks khusus, tetapi tidak terlepas dari keberadaan lembaga yang memberi makna pada tuturan tersebut. Lembaga-lembaga ini tidak selalu bersifat fisik. Mereka dapat mencakup hubungan sosial apapun antara pembicaraan dan pendengar. Oleh karena itu, dalam kata-katanya yang berbicara bukanlah ucapan bahasa, tetapi pribadi sosial secara keseluruhan. Konsep terakhir yang diajukan oleh Bourdieu dalam analisisnya tentang bahasa dalam teori praktik sosial adalah konsep kebiasaan atau sistem kebiasaan-kebiasaan. Istilah ini merupakan istilah lama dalam retorika yang diadaptasi oleh Bourdieu untuk menunjukkan sistem disposisi yang tahan lama dan dapat diubah dan muncul dari kondisi keberadaan kelas atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Semakin dekat posisi relatif individu dalam ruang sosial, semakin besar kemungkinan partisipasi mereka dalam habitus kelas bersama. Bourdieu menawarkan bacaan sosialistik variasionis yang dibahas dalam bab 3, menggunakan gagasannya tentang dominasi simbolik, pasar linguistik, habitus, dan eufeminasi. Dia mengambil contoh penggunaan bahasa seorang wanita tua dari sebuah kota kecil di provinsi barat daya Prancis, di mana dialek lokal Bernes diucapkan. Dia pertama kali menggunakan patois French untuk seseorang penjaga toko wanita muda di kota yang berasal dari kota besar di Wales dan yang mungkin tidak berarti dialek lokal. Saat berikutnya dia berbicara di Bernes kepada seorang wanita dari kota sosial dirinya yang berasal dari desa. Kemudian dia menggunakan bahasa Prancis yang sangat dikoreksi untuk pejabat kota kecil. Akhirnya dia berbicara dalam bahasa Bernes
kepada seorang pekerja jalan di kota yang berasal dari desa dan seusianya. Okay, the conclusion will be presented by me. So, bab ini membahas tentang karya mengikuti Marx dalam mengambil pendekatan kritis terhadap studi masyarakat dan karenanya terhadap bahasa. Mereka melihat ketidaksetaraan dan karenanya potensi konflik di semua aspek masyarakat. Sebagai latar belakang, kami mengutip karya Althusser dan Foucault tentang ideologi dan wacana. Lebih khusus, wawasan linguistik diambil dari karakterisasi tanda linguistik oleh Volosinov dan Bakhtin. Argumen mereka bahwa potensi dominasi dan perlawanan tersirat dalam tanda linguistik diilustrasikan oleh studi tentang fenomena seperti ketidaksetaraan kelas di Sadarka, perubahan kasta di India Selatan, anti bahasa dunia bawah di Elizabethan Inggris, dan perjuangan atas gender di India Selatan dan Barat. Model utama dalam bab ini adalah model Freiluck dan Bourdieu. Freiluck mengembangkan model 3 lapis analisis wacana kritis yang melibatkan teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Penekanannya jatuh terutama pada bagaimana efek ideologis tertulis dan lisan diproduksi. Kemudian model dominasi simbolis Bourdieu mengacu pada gagasan kelas yang lebih luas daripada yang melibatkan model ekonomi saja. Gagasan kunci dan penjelasannya tentang bahasa dan ketidaksetaraan adalah pasar linguistik, habitus, dan eufeminasi. That's all from our group. Any other question? Okay, to Dede Ale Putri, time is yours. Okay, I'm Dede Ale Putri. I'm from group 1, and my question is bagaimana penggunaan honorific itu? Thank you for the question. Any other question, guys? Okay, for Nur Hikmah. Pertanyaan saya itu mengapa kekuasaan sangat berpengaruh terhadap konsep sosial linguistik? Okay, thank you for the question. Alif, time is yours. Okay, so there's an explanation in your PowerPoint that is that they are not typical of the way language is generally intertwined with social institution and social inequality. So my question is, what is the meaning of language is generally intertwined with social institutions and social inequality? Okay, thank you. Thank you. For General African. Thank you for the opportunity. Jadi di paper Anda, Bakhtin menyarankan bahwa orientasi ganda atau keterbukaan bahasa ini ditentang oleh kelas-kelas dominan yang kepentingannya mengecilkan kemungkinan semantik dan sosial polifonik dari tanda. Sebaliknya, kelas dominan mencoba membuat tanda uniaksentual. Pertanyaan saya, apa itu tanda uniaksentual? So, jadi guys, kami akan mendiskusikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kami akan meminta sedikit waktu. So, yeah, please wait.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Nur Hikmat tentang mengapa kekuasaan sangat berpengaruh terhadap konsep sosial linguistik. Sosial linguistik adalah studi tentang hubungan antara bahasa dan masyarakat dan cara menggunakan bahasa dalam situasi sosial yang berbeda. Jadi, seseorang akan menyesuaikan cara mereka berbicara dengan situasi sosial mereka. Seorang individu, misalnya, akan berbicara secara berbeda dengan kepada seorang anak daripada yang dia inginkan kepada profesor perguruan tinggi mereka. Variasi sosial situasional ini terkadang disebut register dan tidak hanya bergantung pada kesempatan dan hubungan antar peserta, tetapi juga pada wilayah peserta, etnis, status sosial ekonomi, usia, dan jenis kelamin. Kekuasaan adalah hubungan antara setidaknya dua orang dan itu tidak timbal balik, dalam arti bahwa keduanya tidak dapat mewakili kekuatan di area perilaku yang sama. Hubungan non timbal balik ini muncul dalam bahasa atas menggunakan T dan menerima istilah superior dan inferior. Tentu saja didefinisikan dengan mengacu pada basis kekuatan masyarakat, negara, gereja, tentara, kekayaan, keluarga. Tapi juga faktor lain seperti usia, jenis kelamin, dan kekuatan fisik. So how about our answer? Is it clear? Yes, clear. Thank you. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ira, yaitu apa itu tanda uniaksentual? Yaitu keterbukaan kata-kata untuk lebih dari satu interpretasi sebuah gagasan yang dikemukakan oleh Volosinov dan atau Bakhtin pada tahun 1929 sebagai tanggapan atas dugaan kepastian makna dalam konsepsi bahasa sosial. I see. Thank you for your answer. Okay, next I will answer the question from Dede Adelia Putri. Pertanyaannya itu bagaimana penggunaan honorofik itu. Jadi honorofik itu merupakan bentuk-bentuk kebahasaan yang digunakan untuk menyatakan rasa hormat dan aturan yang bersifat psikologis dan kultural. Dari definisi itu, bentuk honorofik dapat dikatakan sebagai bentuk untuk menyatakan sikap kesopanan dengan tujuan untuk menghormati lawan bicara. Contohnya itu, misalnya saat kita mengatakan, "Excuse me, Mr. Buckingham, but I can talk to you for a minute. But can I talk to you for a minute?" Itu lebih sopan daripada, "Hey Bucky, get a minute?" Mungkin seperti itu. Bagaimana dengan jawaban kamu? Thank you for answer my question. Yes. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Nur Alif Said. Institusi sosial adalah sistem peran sosial dan norma sosial yang saling terkait, diorganisasikan di sekitar kebutuhan sosial atau fungsi sosial yang penting.
Institusi sosial adalah pola kepercayaan dan perilaku yang terorganisir yang berpusat pada kebutuhan dasar sosial. Adapun ketimpangan sosial adalah kondisi akses yang tidak merata ke manfaat milik masyarakat manapun. Dalam masyarakat yang sederajat, setiap warga negara sama-sama dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dan mereka sama-sama dapat memperoleh manfaat dari keanggotaan mereka dalam masyarakat tersebut. Contoh utama ketidaksetaraan sosial termasuk kesenjangan pendapatan, ketidaksetaraan gender, perawatan kesehatan, dan kelas sosial. That's all our answer. Is it clear or what? Okay, thank you. Okay, I think that's all from our group. I will close this presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.